Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Langsung aja kali ini Mamang kembali akan membahas alur dari film sequel lanjutan Abang John Wick, suhunya pembunuh bayaran paling brutal di dunia hitam. Setelah sebelumnya si Abang John ini harus berurusan dengan ayah dan anak dari keluarga mafia Rusia, kali ini dirinya kembali harus berurusan dengan para petinggi dari komunitasnya sendiri. Di film kali ini juga nggak kalah seru dibanding film pertamanya, di mana banyak adegan brutal edan yang cocok untuk kalian tonton. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau gitu kita langsung aja masuk ke alur cerita filmnya cuy. Di awal film kali ini, John Wick berhasil mengamankan orang tak dikenal yang sedang dikejarnya. Dari pria itu sendiri, John mendapat sebuah kartu identitas dengan sebuah simbol komunitas. Mengetahui asal kartu identitas tersebut, John pun segera menuju lokasi yang dimaksud. Kartu itu sendiri merupakan identitas dari sebuah kelompok kriminal yang bergerak di bisnis peredaran narkoba di kota tersebut. Kelompok ini dipimpin pria kejam bernama Abram. Abram ini sendiri merupakan adik dari Vigo, di mana dulu mobil antik milik John sempat dititipkannya pada adiknya tersebut. So we're giving everything up for a car? You think it will stop now? Setelah menghabisi beberapa orang di sana, John segera pergi untuk mengamankan mobilnya dan bersiap pergi dari tempat tersebut. Menyadari ada seorang penyusup, para penjahat ini pun segera melakukan pengejaran. Berhasil membantai anak buahnya, John pun mendatangi ruangan dari Abram. Dikira ingin menghabisinya, John di sini ternyata memilih untuk berdamai karena ia tahu jika Abram tidak ada hubungannya dengan apa yang telah dilakukan Yosef sebelumnya. Dari sana John kembali berniat pulang ke rumahnya untuk sekedar mengistirahatkan otot-ototnya. Bertarung demi mendapatkan kembali mobilnya, namun mobilnya itu kini telah hancur. Esok paginya John pun menghubungi Leo dengan tujuan memperbaiki mobilnya yang rusak. Kerusakan parah pada mobil itu membuat Leo harus memutar otak agar bisa membuat sahabatnya itu tersenyum kembali. What do you think? I can fix this. Sepulangnya Leo dari sana, John kembali memutuskan untuk mengubur semua senjatanya sekaligus kenangannya sebagai mantan pembunuh bayaran. Di sini John ingin kembali pada niat awalnya untuk pensiun dari dunia kriminal yang dulu sempat mengikatnya. Sore harinya John kedatangan salah satu teman lamanya, pria bernama Santino. Maksud kedatangan Santino ke sana adalah untuk menagih janji dari John di mana saat ini Santino membutuhkan bantuan darinya. Ia pun menunjukkan sebuah segel sebagai bentuk perjanjian yang dibuatnya dengan John pada 4 tahun yang lalu. Segel ini sendiri adalah bentuk perjanjian darah yang dibuat John yang dulu sempat mendapat bantuan dari Santino dalam misinya untuk membunuh Boogeyman. Dan kali ini ia pun menagih janji itu kepada John. A marker is no small thing, John. Do you remember? This is your blood. Please, don't. Meski memiliki hutang jasa, namun John yang memutuskan untuk pensiun dari dunia hitam menolak permintaan dari teman lamanya itu. Tak ingin memaksakan keinginannya, Santino pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun ternyata Santino di sini tidak menerima dengan pengkhianatan dari John yang tidak menghargai segel darah tersebut. Ia pun kemudian memutuskan untuk menyerang John malam itu juga.
Rumahnya yang hancur membuat John harus mengungsi ke Hotel Continental bersama anjing peliharaannya. Tujuan John datang ke sana ialah untuk melakukan curhat kepada Winston tentang kedatangan dari Santino tadi malam. Namun di sini Winston malah mengatakan jika John memang salah karena tidak menghargai segel darah yang telah dibuatnya sendiri, di mana orang yang melanggar segel tersebut bebas diburu oleh siapa saja. This is what you agreed to, Jonathan. Every marker must be honored. Rules. Dari situ John kemudian berencana untuk pergi menemui Santino setelah sebelumnya menitipkan si anjing peliharaan kepada si resepsionis. Tiba di sebuah museum, John pun langsung menemui Santino dan mengatakan tujuannya untuk membantu Santino menjalankan misinya. Namun ternyata di sini Santino ingin membunuh saudarinya sendiri yang bernama Gianna, di mana Gianna adalah salah satu dari 12 orang petinggi yang duduk di kursi high table yang berlokasi di Roma, Italia. Alasannya adalah rasa iri dari Santino yang mana mendiang ayahnya dulu mewariskan kedudukannya sebagai seorang high table kepada saudarinya itu sebelum dirinya tewas. Sementara Santino sendiri hanya diwariskan sebuah museum tua yang jelas tidak berpendapatan tinggi seperti layaknya kedudukan high table yang diwariskan kepada saudarinya itu. Karena itulah Santino di sini membutuhkan bantuan dari John sebagai suhunya para pembunuh bayaran. I want you to kill my sister. Gianna D'Antonio. That's why I need you. Dari sana John kemudian segera mendatangi sebuah tempat untuk membuka kotak deposit senjata miliknya yang tersisa sebelum kemudian terbang ke Roma, Italia. Mr. Vic. Tiba di Roma, John pun langsung menuju Hotel Continental cabang Italia dengan tujuan melakukan misinya membunuh Gianna. Di dalam sana John pun langsung mendapat sambutan hangat dari manajer hotel, pria bernama Julius. Dikarenakan telah lama saling mengenal dan merasa jika John adalah salah satu tamu istimewa, Julius pun di sini memberikan kamar hotel terbaik miliknya kepada John Wick. Enjoy your stay. Grazie. Usai selesai memesan kamarnya, John Wick kemudian pergi menemui beberapa orang kenalannya untuk mempersiapkan semua kebutuhannya. Dimulai dengan jas anti peluru yang terbaik di kota tersebut, sampai dengan persenjataan dan kunci dari sebuah ruangan yang merupakan lokasi keberadaan dari Gianna. Mr. Wick. This is the matter of the temple. Guantanamo. It's been a long time. Glock 34 and 26. AR-15. Do enjoy your party. Dirasa semua sudah siap, malam harinya John pun mulai menuju lokasi dari targetnya. Melalui jalur bawah tanah, John di sini mulai menyusup ke dalam markas dari Gianna yang terlihat sedang mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Momen itu pun dijadikan John sebagai penyamarannya untuk menaruhkan semua senjata yang dibawanya pada beberapa titik di bangunan itu. Sementara itu, Gianna yang baru saja tiba di markasnya kemudian menemui seorang pria bernama Akoni yang merupakan rekan bisnisnya. Setelah selesai melakukan rapat kecil-kecilan itu, ia pun kembali ke dalam kamarnya untuk melakukan mandi junub di dalam sana. Tapi tiba-tiba John. Gianna di sini terlihat cukup terkejut dengan kehadiran John di kamar mandinya. Menyadari jika John akan menghabisi nyawanya atas perintah dari saudaranya, Gianna pun sempat mengingatkan John jika Santino akan menjadi sangat kejam jika mendapatkan posisinya. Tak ingin mati di tangan John Wick, Gianna di sini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara memotong urat nadi pada salah satu tangannya. Why? Do you fear damnation, John? Keluar dari sana, John Wick sempat berpapasan dengan salah satu anak buah dari Gianna yang bernama Cassian. Ia di sini sempat curiga akan kehadiran John di dalam sana yang tak diundang pada pesta tersebut. Layaknya pemain PB profesional, John di sini langsung mengeluarkan senjatanya dan membantai semua anak buah dari Gianna. Di bawah sana, John juga sempat berpapasan dengan wanita bisu misterius bernama Ares yang juga mengincar nyawanya.
Kembali terlibat adu tembak, John di sini berhasil menghabisi semua anak buah dari Gianna yang mengejarnya. Namun Cassian yang masih belum menyerah kembali mengejar John dan terlibat bayuan sampai keluar dari bangunan tersebut. Adu mekanik jarak dekat itu pun terjadi cukup sengit sampai pada akhirnya mereka berdua masuk ke dalam hotel Continental yang ada di Roma. Julius yang melihat hal itu lantas segera berusaha menghentikannya mengingat aturan yang sama yang ada pada setiap hotel Continental di setiap negara. Riat akibat pertarungan barusan, mereka berdua memutuskan untuk menegak cairan haram ciu di bar hotel. Penasaran atas perintah siapa John membunuh bosnya Gianna, Cassian pun menanyakan hal itu kepadanya. Dengan santuy, John pun menjawab jika itu adalah perintah dari Santino, adiknya sendiri. Tak terima atasannya itu tewas, Cassian pun menuntut akan membalas dendam kepada John di mana nyawa harus dibayar dengan nyawa. Her brother. You killed my ward. He wants her seat at the table. I'll make it quick. Akibat duel edannya barusan, HP Oppo milik John pun mengalami retak pada bagian layarnya. Tak lama kemudian, ia mendapat sebuah panggilan telepon dari Santino yang ternyata telah mengkhianati John. Santino di sini mengatakan jika dirinya akan membalaskan dendam atas kematian saudarinya itu dan membuat kontrak terbuka kepada komunitas para pembunuh bayaran atas nama John Wick. Tak main-main, Santino di sini menargetkan harga $7 juta bagi siapa saja yang bisa menghabisi sosok dari John Wick, pembunuh dari saudarinya. Operator, name on the account? John Wick. 7 million. Processing, please hold. May you have a safe journey. Order confirmed. Ares, si wanita bisu yang dilihat John sebelumnya ternyata adalah salah satu anak buah dari Santino yang diperintahkan untuk membunuhnya. Sementara Winston yang mengetahui jika John telah menyelesaikan kontrak segelnya, kemudian mendatangi Santino untuk memberikan kwitansi pelunasan atas perjanjian tersebut. Ia juga di sini memperingatkan kepada Santino jika dirinya telah membangunkan sesosok iblis yang tadinya telah bertobat dan kini akan kembali untuk membalaskan dendam atas pengkhianatannya tersebut. Di sisi lain, John yang baru tiba di Amerika terpaksa harus berhadapan dengan para pembunuh bayaran yang mengincar nyawanya. Akibat dari HP Oppo-nya yang rusak, John di sini tidak mendapat pesan blast yang memuat kontrak perburuan atas dirinya. Lolos dari serangan beberapa pembunuh bayaran barusan, John di sini kembali bertemu dengan Cassian yang masih mengincar nyawanya. Akibat lukanya tersebut, John pun memutuskan untuk melarikan diri ke dalam sebuah stasiun bawah tanah. Namun lagi-lagi, di sana ia disambut hangat para pembunuh bayaran lainnya yang juga mendapatkan kontrak atas nyawa dari John Wick. Cassian yang masih mengikutinya akhirnya kembali berusaha untuk membunuh John di dalam sebuah kereta cepat. Hal itu pun membuat John mau tak mau harus menghadapinya di dalam gerbong tersebut. Tak ingin menimbulkan korban jiwa, John menunggu sampai beberapa orang turun dari gerbong tersebut dan menjadi cukup sepi untuk mereka adu mekanik. This is Canal Street. The next stop is Broad Street. Di sini John tidak membunuh Cassian dan memberikannya sebuah kesempatan terakhir dengan membiarkan pisau yang menancap di dadanya. Keluar dari kereta itu, John lagi-lagi diincar oleh dua orang pembunuh bayaran yang telah siap menunggu kedatangannya. Merasa tak bisa lagi bertarung, John di sini memutuskan untuk kabur dan menghampiri seorang pengemis di stasiun tersebut dan memberikannya sebuah koin emas yang biasa digunakan di komunitasnya. Pengemis ini sendiri bukanlah pengemis biasa. Pengemis ini adalah salah satu sindikat pembunuh bayaran yang dipimpin seorang pria bernama Bowery.
Diketahui jika sindikat dari Bowery ini memiliki pandangan yang cukup berseberangan dengan para high table. Di sini John pun meminta kepada si pengemis untuk membawanya bertemu dengan Bowery. Take me to him. Hey man, you got a quarter? Singkat waktu, John pun dibawa ke markas dari sindikat tersebut dan dipertemukan langsung dengan sang pimpinan Bowery. Tanpa basa-basi, di sini John kemudian menceritakan tujuannya menemui Bowery, yakni untuk membunuh Santino. Meski Bowery ternyata pernah mendapat sebuah luka akibat ulah dari John di masa lalunya, namun pada akhirnya ia bersedia untuk membantu John karena tujuan mereka yang sama. Karena tak lagi memiliki persediaan senjata, John juga meminta bantuan persenjataan kepada Bowery. Di mana Bowery di sini memberikan John sebuah senjata jenis Kimber 1911 yang berkapasitas 7 peluru sesuai dengan nilai kontrak perburuan yang dipasang atas nama John Wick sebesar $7 juta. Kimber 1911. 7 rounds. Let's go. Setelahnya Bowery pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengantar John menuju tempat Santino kini berada. Santino sendiri kini sedang berada di museum miliknya melakukan sebuah pesta perayaan atas pergantian posisi Gianna di high table yang kini digantikan oleh dirinya. Melihat kehadiran dari John di dalam sana, semua orang terlihat cukup terkejut termasuk juga Santino yang langsung bercucuran ke sang tiis. Santino di sini kembali menugaskan Ares untuk membunuh John Wick di dalam museum itu. Namun sayangnya, John dengan mudah mampu mengalahkan Ares dan membunuh anak buahnya yang lain. Welcome to Reflections of the Sementara Santino sendiri memilih untuk kabur dari John Wick dan berlindung di dalam Hotel Continental. Karena kagok edan untuk memburu buruannya itu, John pun akhirnya mengikutinya sampai ke hotel tersebut. Tak ingin mendapatkan sanksi kartu kuning dari high table karena melanggar peraturan Hotel Continental, Winston selaku manajer di sini sempat berusaha meredam amarah dari John Wick. Ia memintanya untuk meletakkan senjatanya itu dan pergi dari hotel itu. Namun sayangnya, nafsu kapegung yang dirasakan oleh John kali ini mengalahkan kata-kata mutiara dari Winston. Jonathan, listen to me. Selesai dengan misinya, John pun pergi bersama anjingnya dari hotel tersebut. Ia kemudian mendatangi rumahnya yang telah hancur lebur akibat serangan dari Santino sebelumnya, di mana di sini John berusaha mencari sisa barang-barang peninggalan mendiang istrinya yang mungkin masih bisa terselamatkan. Niat pensiun dini dari John selama ini harus sirna akibat dari pencurian mobil, pembunuhan anak anjing, dan segel kontrak darah yang dibuatnya sendiri. Di tengah kegiatan ngalamunnya itu, si resepsionis alias Sharon tiba-tiba datang dan mengatakan jika Winston ingin menemuinya. Mr. Wick. Meski di sini mereka berdua telah berteman sejak lama, Winston tetap bekerja secara profesional dan tak ingin mengecewakan para petingginya di high table. Karena aksinya yang menyebabkan Santino tewas di Hotel Continental tadi malam, Winston terpaksa harus memblacklist John dengan status ekskomunikado dan mencabut keanggotaannya dari komunitas para pembunuh bayaran. Ia juga mengatakan jika para petinggi di high table telah melipat gandakan kontrak untuk nyawa dari John, yang artinya kini kepala dari John dihargai sebesar $14 juta. Semua fasilitas dan juga layanan sebagai anggota kini tak lagi bisa John nikmati, namun sebagai salah satu teman dekat dari John, Winston di sini memberikannya waktu 1 jam kepada John untuk bisa kabur sebelum kontrak atas dirinya kembali berjalan. Your life is now forfeit. You have 1 hour. Now. You might need this. Berada dalam pantauan para pembunuh bayaran di seluruh dunia, John sama sekali tidak merasa merod. Ia di sini bahkan memberikan pesan kepada Winston jika para pembunuh bayaran yang berusaha mengincar nyawanya akan habis dibantai oleh dirinya. Tell them all.
John Wick. Dan film pun tamat. Ya, cuy, cukup sekian alur film dari Mamang Capruk kali ini. Seperti biasa, semoga masih bisa menghibur kalian semua. Dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.